Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2825-2827 Bab 2825 Makek Wafes. Kincang datang ke Gunung Dangui pagi-pagi, di depan loteng tempat tinggal Lenden Sen, dan berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Lenden Sen, tolong lihat Kincang." Hari ini, posisi Lenden Sen adalah supranatural, dan bahkan Kincang tidak berani mengabaikan sama sekali, dan dia sangat menghormati mantan junior. Suku kera besar bahkan lebih bangga dengan Lenden Sen sebagai pilar suku. Sekelompok cahaya putih terbang keluar dari loteng dan jatuh di depan Kincang, itu adalah Seira. Kepala klan Kincang, silakan masuk. Seira membungkuk ke arah Kincang, dan kemudian menuntun Kincang ke loteng. Di aula loteng, Yu Yao sudah menyeduh 2 cangkir teh ling dan meletakkannya di atas meja, menunggu di sebelah Lenden Sen bersama Selin Hua. Melihat kehadiran Kincang, Lenden Sen segera bangkit untuk menyambutnya, haha tersenyum dan berkata, "Patriark Kincang, angin apa yang membawamu ke sini?" Kulit Kincang benar-benar jelek, dan dia menggenggam tinjunya dengan suara yang dalam, berkata, "Brother Lenden Sen, jika tidak ada yang penting, bagaimana King Mo dapat mengganggu latihan Anda?" Benar-benar selama periode ini bahwa peristiwa besar terjadi di dunia spiritual kuno, mungkin kita suku kera besar juga harus berpartisipasi secara pasif di dalamnya. Masalahnya penting, jadi King akan mendatangi Anda untuk berdiskusi. Oh. Sen belum keluar sebentar, berani bertanya apa yang terjadi. Saat berbicara, Lenden Sen memberi kata, "Tolong," untuk memberi isyarat King Chang untuk duduk. King Chang tidak lagi sopan, dan duduk di sekitar meja giok putih dengan Lenden Sen. Setelah menyesap teh spiritual, King Chang menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Saudara Lenden Sen tidak mengetahuinya. Klan kera besar kami juga diberitahu belum lama ini. Sekitar beberapa bulan yang lalu, ada iblis yang memimpin banyak roh jahat. Cacing menginvasi benua timur dan hampir membunuh semua biarawan dan bahkan makhluk hidup di seluruh benua timur. Hanya dalam 10 hari, benua timur telah jatuh dan berubah menjadi sarang cacing jahat. Para biarawan di wilayah itu mati dan melarikan diri. Mengerikan. Apa katamu?" Lenden Sen terkejut. Wajah-wajah cantik Selin Hua dan Yu Yao juga berubah warna tiba-tiba. Wajah King Chang dengan serius berkata, "Bukankah saudara-saudara Lenden Sen mengantisipasi bahwa reparasi serangga Wu Jin mungkin menyebabkan kekacauan di dunia roh kuno 5 tahun yang lalu?" Meskipun King Mo tidak yakin, dia menduga bahwa benua timur jatuh. Sangat mungkin tukang reparasi serangga bernama Wu Jin yang memimpin. Aku tidak mengira pria itu benar-benar bertindak. Lenden Sen memukul bibirnya. "Patriark King Chang, aku ingat bahwa ada kekuatan yang kuat seperti Aliansi Balap Iblis 13 dan Istana Timur di benua timur. Mungkinkah mereka tidak mampu menahan serangan Wu Jin dan pasukan serangga ganas?" Lenden Sen mengerutkan kening. Dia berkerut erat dan bertanya. King Chang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Seorang beku yang selamat dari benua timur mengklaim bahwa iblis jahat yang menyerbu benua timur sangat kuat. Semua pembudidaya iblis Mahayana di aliansi perlombaan 13 iblis terbunuh, bahkan Tuan Istana Timur. Semua menyerah pada iblis itu. Ini." Ekspresi Lenden Sen menjadi sedikit jelek, mengapa dunia roh kuno akan menjadi berantakan sebelum tribulasi 3 alam datang. Kekuatan Lenden Sen dari Wu Jin sangat jelas, tidak ada roh sejati tingkat atas di benua timur, dan itu wajar saja bahwa Wu Jin tidak bisa dihalangi. Namun, benua timur jatuh dalam 10 hari, dan kecepatan ini terlalu cepat. "Patriark King Chang, Anda baru saja mengatakan bahwa ini terjadi beberapa bulan yang lalu di mana Wu Jin sekarang, apakah ia terus menyebabkan kekacauan di dunia roh kuno?" Lenden Sen terus bertanya. King Chang menjawab, "Menurut penyelidikan oleh mata-mata klan Guntur Jingbai Huazu, iblis jahat tampaknya telah pergi ke wilayah Laut Tianyun, seolah-olah ingin membentuk beberapa formasi teleportasi besar." Formasi teleportasi besar. Lenden Sen menyipitkan matanya, dan tiba-tiba memiliki firasat buruk. Bukankah Ujin mencoba membuat formasi yang dapat memindahkan para biarawan dari Outland? Tampaknya mustahil untuk memikirkannya, kecuali jika antarmuka terhubung satu sama lain, transfer antar-antarmuka sama sekali tidak mungkin. Ini bukan yang dia benar-benar khawatirkan. Lenden Sen khawatir bahwa Wu Jin akan mendatangkan malapetaka setelah menemukan makam Bai Ze. Namun, makam Bais dibangun dengan sangat tersembunyi, bahkan jika Wu Jin kuat, dia mungkin tidak dapat menemukan lokasi makam itu. Lenden Sen hanya bisa berdoa diam-diam agar makam Bai Ze tidak ditemukan oleh Wu Jin. King Chang melanjutkan, karena dikabarkan bahwa iblis jahat tidak aktif di daerah Lautan Awan Langit, beberapa orang daratan di sekitar wilayah Lautan Awan Langit panik, dan pasukan utama panik dan gelisah karena takut bahwa roh jahat akan keluar untuk membuat masalah lagi. Klan Lei Jing dari Bai Huasu tidak bisa duduk diam untuk pertama kalinya. Nenek moyang klan Lei Jing secara pribadi mengeluarkan perintah, memanggil seluruh ras dunia roh kuno, membentuk aliansi perang salib, memperkuat pasukan mereka, dan bersama-sama mengusir roh jahat dan pasukan serangga jahat.
Dalam 2 bulan terakhir, ras dari semua ukuran di Baihuazu dan Nishizawa telah merespons, memilih untuk bergabung dengan aliansi perang salib, termasuk suku Jiuying yang kuat. Baru-baru ini, kami memiliki kera besar di dataran Cuyun. Klan juga menerima undangan untuk bergabung dengan aliansi. Saya tidak tahu bagaimana membuat keputusan, jadi saya datang untuk menanyakan pendapat saudara Landen Sen. Setelah mendengarkan pernyataan Qing Chang, Landen Sen mungkin tahu apa yang terjadi. Berapa banyak pasukan besar yang ada dalam aliansi perang salib ini sekarang? Tanya Landen Sen. Ada klan Lei Jing dan klan Jiuying, keduanya memiliki roh sejati tingkat atas. Ras yang lebih kuat berikutnya adalah klan Gajah Putih, klan Scorpio, klan Naga Piton, klan Jin Jiao, Del. Sisanya berasal dari benua terpencil. Perlombaan masih mengamati perubahannya, tidak menyatakan untuk bergabung dengan aliansi atau secara eksplisit menolaknya. Jawab Qing Chang. Landen Sen berpikir sebentar, dan berkata, klan kera besar relatif kecil. Setelah bergabung dengan aliansi, jika ada pertempuran besar, klan kami akan terlalu menderita. Jadi, saya bergabung dengan aliansi perang salib atas nama kera-kera raksasa. Qing Chang terkejut dan menggertakkan giginya, Saudara Landen Sen, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang keselamatan saya. Jika Anda benar-benar ingin menghadapi bahaya, suku itu dapat menghadapinya bersama Anda. Landen Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, krisis ini luar biasa. Nawu Jin dan saya memiliki kecurigaan yang tidak dapat diselesaikan. Jika suku kera besar keluar, itu akan lebih cenderung menyebabkan lawan untuk menargetkannya, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Saya bisa melakukannya sendiri dan menghindari pengorbanan yang tidak perlu. Tidak peduli apa yang dikatakan Qing Chang, Landen Sen bersikeras pada pendapatnya sendiri dan ingin membawa masalah ini sendirian. Alasan utamanya adalah bahwa suku kera besar terlalu lelah sekarang, dan monyet King Yu jauh dari dewasa. Melihat keluarga, Landen Sen tidak dapat menemukan pembantu yang dapat diandalkan, dan masih tidak cocok bagi mereka untuk mengambil risiko ini. Qing Chang sangat tersentuh dan menggertakkan giginya, karena saudara Landen Sen telah memutuskan, saya tidak dapat terus membujuknya. Jika Anda memiliki kebutuhan, Anda harus menghubungi saya sesegera mungkin. Klan kera besar selalu menunggu pengiriman saudara Landen Sen. Ini baik. Landen Sen sedikit mengangguk. Setelah Qing Chang pergi, Selin Hua dan Yu Yao juga menyatakan niat mereka untuk bertindak dengan Landen Sen, tetapi Landen Sen menolak. Landen Sen menghela nafas, ini adalah satu-satunya hal yang tidak bisa. Kekuatan Wu Jin terlalu kuat. Jika saya membuat kelalaian dan dia akan membunuhmu, lalu siapa yang harus saya menangis? Jadi Anda harus tetap tinggal di belakang kera-kera raksasa. Jangan khawatirkan saya lagi. Selin Hua mengerutkan bibirnya dan berkata, karena kamu tidak menyukai kami karena lemah, lupakan saja, tetapi Landen Sen, kamu harus kembali dengan selamat. Saudaraku Sen, hati-hati. Yu Yao menggigit bibir tipisnya dengan ringan, wajahnya penuh keengganan. Ya. Landen Sen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Bab 2826 Extermination Conference. Waktu semakin habis. Setelah Landen Sen siap, dia mengucapkan selamat tinggal pada Selin Hua dan Yu Yao dan pergi ke Baihuazu sendirian. Alasan mengapa Landen Sen membuat keputusan begitu cepat terutama karena Lei Huang, patriark klan Lei Jing, adalah teman dekatnya. Pengambilan Dui Reihuo yang sukses di masa lalu bergantung pada informasi yang diberikan oleh Lei Huang. Sekarang ras sahabatnya sedang menghadapi krisis, Landen Sen tidak punya alasan untuk tidak membantu. Landen Sen juga bisa mempercayai karakter Lei Huang. Landen Sen pergi ke tanah klan-klan Guntur Jing di Baihuazu untuk pertama kalinya. Pada awalnya, Lei Huang secara pribadi memerintahkan agar para klan melihat Landen Sen seolah-olah mereka melihat para tetua, dan mereka harus saling memperlakukan dengan hormat. Landen Sen telah lama menjadi selebriti di klan Lei Jing, dan orang-orang yang menerimanya sangat hormat. Mengetahui bahwa Landen Sen akan datang, Lei Huang secara pribadi keluar untuk menyambutnya dan membawanya ke Istana Guntur. Saudara Lei, saya telah mendengar tentang apa yang terjadi di benua timur. Kali ini saya datang untuk mewakili klan kera besar dan setuju untuk bergabung dengan aliansi perang salib, kata Landen Sen dengan lugas. Lei Huang mengerutkan kening, Saudara Sen, saya tahu Anda adalah penatua besar dari klan kera besar. Tapi tolong pikirkan 2 kali tentang bergabung dengan aliansi. Setan jahat yang membuat gelombang di benua timur sebelumnya begitu kuat sehingga tidak tertandingi. Sejauh ini, bahkan nenek moyang kita mungkin tidak dapat mengalahkan lawan. Klan kera besarmu ada di dataran Cuyun. Bahkan jika iblis jahat ingin menyebabkan kekacauan, itu mungkin tidak masuk ke dataran Cuyun begitu cepat. Karena kakakku tidak bisa menyakitimu, aku sarankan kamu klan kera besar masih menunggu untuk menjadi lebih baik. Landen Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Lei tahu sesuatu. Sen berarti dia mewakili seluruh klan kera besar untuk berpartisipasi dalam perang melawan aliansi. Selain itu, saya juga ingin memberitahu Saudara Lei bahwa saya bertarung dengan iblis jahat itu 5 tahun yang lalu. Ketahui beberapa trik sulap yang dia kuasai. Apa?
Kakak Sen, kamu sudah bertarung dengan iblis jahat itu. Lei Huang terkejut. Itu benar. Landen Sen tidak menyembunyikannya, dan memberitahu Lei Huang rincian perjuangannya melawan Wu Jin di Nanyuan. Lei Huang sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menambahkannya. Dia juga mendengar bahwa iblis jahat membuat masalah di Great Wastelen sebelumnya, dan dia tidak berharap untuk terlibat dengan Landen Sen. Yang paling mengejutkan Lei Huang adalah Landen Sen menerobos almarhum Mahayana. Ketika dia bertarung dengan Landen Sen terakhir kali, orang ini hanya di tengah-tengah Mahayana. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia berkultivasi, Lei Huang menghela nafas. Meskipun Landen Sen mengatakan bahwa dia diselamatkan oleh 12 lotus darah yang menjaga Dewi Styx, mampu melawan iblis jahat sedemikian rupa sudah menunjukkan seberapa banyak kekuatan Landen Sen telah meningkat. Ini memang informasi yang sangat berguna, dan saya akan memberitahu leluhur saya nanti. Saudara Sen dengan baik hati, Lei mengambilnya dengan hati saya. Awalnya, aliansi perang salib tidak mengizinkan individu untuk bergabung dengan aliansi atas nama seluruh kelompok etnis. Karena kekuatan khusus saudara Sen, saya akan membiarkan nenek moyang menampung satu atau dua. Lei Huang memegang tinjunya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak, Landen Sen tersenyum dan menggenggam tinjunya. Bukan tanpa manfaat bagi kera besar untuk bergabung dengan aliansi perang salib ini. Setelah bergabung dengan aliansi, jika kelompok menghadapi serangan, sekutu lainnya akan segera memimpin pasukan mereka sendiri untuk memperkuat dan membantu. Langkah Landen Sen juga setara dengan menambahkan metode perlindungan ke suku kera besar. Hei, Brother Sen bercanda. Jelas bahwa Anda mengambil inisiatif untuk membantu klan Lei Jing kami. Saya harus berterima kasih banyak. Lei Huang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Landen Sen tersenyum dan berkata, selama Brother Lei memperlakukan saya sebagai teman, tidak perlu membedakan antara Anda dan saya dengan sangat jelas. Jika Anda dapat membantu Brother Lei, Sen akan puas. Oke, aku benar-benar tidak mengakui Lei Huang salah denganmu, saudaraku. Lei Huang sangat senang dan menepuk pundak Landen Sen dengan penuh semangat. Ngomong-ngomong, Brother Lei, kapan aliansi perang salib akan memutuskan untuk berurusan dengan iblis jahat itu? Tanya Landen Sen. Lei Huang berkata dengan tegas, jangan bersembunyi dari saudara Sen, kamu datang tepat waktu. Aliansi perang salib belum merekrut ras untuk bergabung dengan aliansi baru-baru ini. Suku Jiuying sangat cemas dan ingin cepat menyelesaikan masalah kepercayaan roh jahat. Aliansi siap. 3 hari kemudian, kita akan mengadakan konferensi pembantaian evil untuk membahas cara-cara menghadapi setan. Saudara Sen mungkin juga tinggal dengan klan Lei Jing kami selama 3 hari. Ketika konferensi pembunuh iblis dimulai, saya akan membawa saudara Sen ke pertemuan itu. Ini baik. Landen Sen mengangguk dan setuju. Setelah mengobrol sebentar, Lei Huang mengatur agar Landen Sen tinggal di aula samping istana Jinglei. Menurut aturan keluarga klan Lei Jing, hanya patriark dan sesepuh agung yang memenuhi syarat untuk tinggal di istana guntur, dan Lei Huang membuat pengecualian untuk memberi Landen Sen banyak wajah. Lei Huang ingin mengadakan perjamuan untuk merawat Landen Sen, tetapi ditolak oleh Landen Sen. Dia dengan belak-belakan mengatakan bahwa dia tidak perlu memobilisasi para guru, dia juga ingin diam. Sekarang Landen Sen berkata begitu, Lei Huang tidak mengganggunya lagi. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu, dan itu adalah hari ketika konferensi pembasmian diselenggarakan. Pertemuan pemusnahan ini mengumpulkan pejabat tingkat tinggi dari semua ras dalam aliansi perang salib, yang hampir mewakili kekuatan tempur terkuat di Sis dan Baihuazu. Konferensi diadakan di puncak Gunung Yunzun, di tengah Baihuazu. Pagi-pagi, Lei Huang, Landen Sen, dan semua anggota senior klan Lei Jing pergi ke Gunung Yunzun bersama. Landen Sen tidak melihat leluhur klan Lei Jing. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa leluhur klan Lei Jing tidak berada di klan, jadi dia tidak pergi bersamanya, tetapi leluhur juga harus pergi ke Gunung Yunzun saat ini. Pertemuan pemusnahan ini didominasi oleh klan Lei Jing dan klan Jiuying, dan leluhur kedua belah pihak pasti akan berpartisipasi. Gunung Yunzun. Pada saat ini, tempat di puncak gunung telah didirikan, seperti paviliun yang menjulang tinggi di langit, indah dan sangat diperlukan. Seluruh gunung ditutupi dengan 3 lapis pertahanan dan pembatasan penyembunyian, dan sejumlah besar biksu yang berpatroli menjaganya di dalam dan di luar. Pada saat Lei Huang dan Landen Sen datang ke Gunung Yunzun, perang salib melawan para biksu tingkat tinggi dari semua ras di aliansi sudah hampir tiba. Penggarap iblis terlemah yang masuk dan keluar dari venue semuanya berada di tahap Mahayana. Patriark Lei Huang, sudah lama sejak aku melihatmu. Patriark Lei Huang dalam semangat yang baik, dia pasti telah meningkatkan kekuatannya selama periode waktu ini. Haha, Patriark Lei Huang, lain kali kita harus mabuk dan menyingkirkannya. Ketika Lei Huang tiba di venue, para leluhur dari semua ras melangkah maju untuk menyambutnya, dan nadanya penuh dengan pujian. Lei Huang hanya tersenyum dan menyapa beberapa kata tanpa banyak bicara. Patriark Lei Huang, sesama Taois di sebelah Anda ini sangat bertatap muka, dapatkah Anda merekomendasikan 1 atau 2?
Seorang iblis dengan belalai gajah mengalihkan pandangannya ke Landen Sen. Landen Sen mungkin menjadi selebritas besar di klan Lei Jing, tapi dia tidak dikenal di Sis Jing dan Bai Huazu. Ini saudaraku Landen Sen, kamu mungkin juga bisa mengenal saudaraku. Lei Huang dengan murah hati memperkenalkan Landen Sen kepada para leluhur semua ras. Landen Sen juga menggenggam tinjunya dan berkata, aku adalah penatua klan kera besar, aku telah melihat kalian semua. Setan tidak bisa tidak terkejut, dan tidak bisa tidak melihat Landen Sen lebih banyak. Lei Huang tampaknya belak-belakan, tetapi dia sangat energik, dan dia tidak hanya memanggil orang lain seperti saudara dengan santai. Pihak lain tampaknya adalah biksu manusia yang mengaku sebagai sesepuh dari suku kera besar, yang agak aneh. Melihat hubungan antara Landen Sen dan Lei Huang, bahkan jika para penggarap iblis ingin tahu di dalam hati mereka, mereka tidak pandai mengajukan pertanyaan kasar, dan mereka menyambut Landen Sen dengan sopan. Bab 2827 Patriarch of the Jiuying Rache. Tidak lama kemudian, seorang kultivator iblis dengan aura yang sangat suram perlahan berjalan ke aula tempat. Setan ini mengenakan baju besi hitam, kulitnya merah terang aneh, tapi kepalanya hitam, dan permukaannya ditutupi dengan sisik. Sepasang mata segitiga emas sangat tajam, dan penampilan mereka sangat jelek, tetapi mereka membawa aura yang mengerikan dan menakutkan. Di belakang budidaya setan jahat ini diikuti oleh lebih dari selusin biksu Jiuying mengenakan jubah hitam. Yang mengejutkan adalah bahwa semua lebih dari selusin biksu Jiuying memiliki basis budidaya tertinggi Mahayana. Begitu monster jelek itu muncul, ia langsung menarik perhatian semua biksu di aula. Aku sudah melihat Jiuye. Di tempat itu, semua pembudidaya setan kecuali klan Lei Jing, tanpa menyipitkan mata mereka, berlutut dan membungkuk kepada pembudidaya setan armor. Kultivator iblis jelek mengabaikan perilaku para biarawan, dan berjalan langsung ke dua kursi emas tepat di atas aula tempat pertemuan. Dia memilih tempat duduk dan duduk, wajahnya tidak bahagia atau sedih. Lebih dari selusin Mahayana perbaikan iblis puncak klan Jiuying sedang menunggu di samping iblis jelek. Leluhur ras Jiuying. Hati Landen Sen kaget, dua kursi utama di aula venue disiapkan untuk klan Lei Jing dan leluhur klan Jiuying. Kultivator iblis jelek-jelek duduk di salah satu posisi, menunjukkan bahwa ia adalah leluhur suku Jiuying. Seorang beku puncak Mahayana mengenakan mahkota ular yang menunggu di sebelah kultivator iblis yang jelek melirik para penggarap iblis di aula tempat pertunjukan, tatapannya tertuju pada Landen Sen, dan dia berkata dengan nada gelap, wah, kamu bukan klan Guntur Jing. Beku itu. Beranikah kamu tidak berlutut dan memberi hormat ketika melihat leluhur kita? Ada aturan tidak tertulis dari suku Jiuying, kapanpun biksu dari ras biasa melihat leluhur suku Jiuying, mereka harus dengan hormat meneriakkan, Jiuying, dan berlutut untuk memberi hormat. Jika tidak, itu akan tidak menghormati nenek moyang suku Jiuying dan akan dibunuh oleh para biksu dari suku Jiuying. Merasakan tatapan mematikan dari kepala klan Jiuying yang mengenakan mahkota ular, Landen Sen mengerutkan kening. Dia tidak tahu aturan ini. Sangat tidak mungkin baginya untuk berlutut dan membungkuk kepada seorang beku yang tidak dikenalnya. Sepatah kata membuat suasana di aula tegang. Para pembudidaya iblis yang membungkuk ke tanah tidak berani mengambil nafas, berpikir bahwa anak ini benar-benar gila, dan melihat leluhur klan Jiuying, dia acuh tak acuh. Landen Sen hendak berbicara, Lei Huang menepuk pundaknya dan melangkah maju, Yingji, orang ini adalah saudaraku dan tamu terhormat keluarga Lei Jing kami. Beri aku wajah. Patriarki klan Jiuying mengenakan mahkota ular bernama Yingji, dan tubuhnya adalah roh sejati unggul 8 ki ular besar. Sangat menarik untuk mengatakan bahwa sesepuh Yingqi dari klan Jiuying yang dibunuh oleh patriark klan laba-laba naga sebelumnya adalah adik lelaki dari patriark Yingji dari klan Jiuying. Yingji mencibir dan berkata, Lei Huang, kamu benar-benar semakin rendah hati. Kamu bahkan menyebut seorang biarawan manusia seorang saudara, jangan menertawakanku. Aku tidak peduli siapa orang ini, aku melihat leluhurku, dia harus berlutut dan memberi hormat. Lei Huang berkata dengan ekspresi gelap, klan Jiuying Anda memiliki aturan klan Jiuying, dan klan Lei Jing kami juga memiliki aturan klan Lei Jing. Para tamu terhormat klan kami adalah bagian dari klan Lei Jing kami, dan Anda tidak perlu mematuhi klan Jiuying Anda. Aturan klan. Jika kamu tidak setuju, mari kita keluar dan bertarung sekarang. Mata Yingji menyipit, kekuatan tempur Lei Huang luar biasa, dia memang sedikit takut. Jangan mengancam patriark. Konferensi pemusnahan iblis akan segera dimulai, dan patriark tidak ingin berdebat denganmu. Untuk wajah klan Lei Jingmu, patriark tidak akan mengejar masalah ini. Tapi lain kali, biksu manusia yang rendah hati ini sangat kasar, jangan salahkan para biarawan ras kita untuk membunuhnya. Begitu kata-kata ini keluar, Landen Sen akhirnya tidak bisa menahannya, dan berkata dengan senyum marah, menarik, suku Jiuying hanya menempati peringkat keempat di dunia roh kuno, dan aku malu menjadi begitu merajalela. Suku naga sejati dan suku Tianfeng keduanya. Tidak semarah kalian. Dia juga saudara Feng Yang, tidak peduli seberapa mulia statusnya, leluhur suku 9 bayi tidak bisa semulia Dewa Phoenix Feng Yang berwarna-warni. Wah,
kamu lelah dengan kehidupan. Yingji mengubah warnanya dengan keras, dan dia tidak berharap beku manusia yang rendah hati ini mengekspor begitu sombong, itu hanya mencari kematian. Para penggarap iblis di tempat itu menarik napas dalam-dalam ketakutan, bertanya-tanya dari mana datangnya warna hijau yang mengejutkan ini, bukankah itu peringkat keempat di dunia roh kuno? Sepertinya dia telah bertemu leluhur naga sejati dan klan Tianfeng. Heh, nak, berani mengomentari klan Jiuyingku seperti itu, kamu tidak berani. Mata segitiga tajam leluhur klan Jiuying yang telah terdiam sepanjang waktu melirik Lenden Sen, dan mulutnya mengeluarkan suara serak dan ganas. Suara ini terdengar sangat tidak nyaman, seperti raungan ular berbisa, sangat menakutkan. Nenek moyang klan Jiuying berbicara, dan para pendengarnya diam, dan iblis tidak berani keluar. Hahaha, anak ini memiliki jenis, apa yang dia katakan benar-benar bagus. Kalian 9 bayi terbiasa menjadi merajalela. Pada saat ini, tawa keras dan keras datang dari luar aula. Seorang biksu setengah baya yang mengenakan jubah emas, pertama kali lahir dengan segitiga perak, berjalan menuju venue, disertai dengan tawa, mengurangi suasana pembunuhan di venue. Temui leluhur Lei Yan. Lei Huang dan klan Lei Jing senior di sampingnya melihat biarawan jubah emas ini dan segera membungkuk dalam doa. Perbaikan jubah setan emas di depannya adalah leluhur klan Lei Jing, Lei Yan. Junior telah melihat leluhur Lei Yan. Lenden Sen juga memeluk tinjunya dan memberi hormat pada biksu setengah baya yang heroik itu. Tidak ada hadiah atau hadiah. Lei Yan tersenyum penuh semangat, memandang Lenden Sen beberapa kali lagi, dan kemudian duduk di kursi lain tepat di atas venue. Lei Yan melirik leluhur suku Jiuying di seberangnya, dan mencibir, Yingjiu, kau selalu berpikiran sempit, mengapa repot-repot dengan junior? Selain itu, kupikir junior itu mengatakan sesuatu yang cukup bagus. Nenek moyang suku Jiuying berkata dengan bergumam, saya melakukan sesuatu untuk dibicarakan, tetapi bukan giliran Anda untuk memberikan petunjuk. Anda dapat berhenti berbicara omong kosong, dan melakukan bisnis terlebih dahulu. Lei Yan tidak ingin berbicara lebih banyak, mengatakan, karena semua orang ada di sini, mari kita mulai konferensi pembunuh setan. Para penggarap iblis di tempat itu menjadi tenang dan mengambil tempat duduk mereka. Lei Huang, Lenden Sen dan anggota tingkat tinggi dari klan Lei Jing juga mengambil kursi klan Lei Jing. Brother Sen, perhatikan, leluhur suku Jiuying sangat haus darah, Anda tidak boleh memprovokasi pihak lain. Lei Huang meluncurkan transmisi suara ke arah Lenden Sen, khawatir bahwa ia akan marah. Dia tahu bahwa temperamen Lenden Sen sedikit seperti dirinya. Tetapi bahkan untuk dirinya sendiri, menghadapi orang gila seperti leluhur suku Jiuying, ia harus menghormati dan tidak memprovokasi dia. Tidak peduli seberapa baik Lenden Sen, tidak mungkin bagi lawan Yingjiu. Terima kasih, Brother Lei untuk mengingatkan. Lenden Sen hanya menjawab diam-diam. Nenek moyang dari 9 bayi tampaknya kuat, tetapi Lenden Sen tidak merasa takut dalam hatinya. Dibandingkan dengan Wu Jin yang asli, keberaniannya jauh berbeda. Lei Yan berdeham, dan berkata dengan keras, ras yang berpartisipasi dalam konferensi pemusnahan iblis adalah Lei Jing, Jiuying, Gajah Putih, Scorpio, Naga Piton, Golden Jiao, Naga Badak, dan Kera Raksasa. Dan masih banyak lagi. Begitu suara Lei Yan jatuh, Yingji, kepala keluarga klan Jiuying, berdiri dan bertanya, leluhur Lei Yan, ada suku kera besar dalam daftar peserta. Mengapa para junior tidak melihat biksu dari suku kera besar? Jangan bilang, ini tidak sopan sekarang. Bocah itu adalah orang tingkat tinggi yang dikirim oleh klan kera besar untuk berpartisipasi dalam konferensi pemusnahan iblis. Setelah selesai berbicara, Yingji menunjuk Lenden Sen di kursi, wajahnya penuh penghinaan.